A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali oleh guru agung pengersa Abah dengan sebuah ikon, sebuah ayat Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia, pasti bahagia dan akan membahagiakan. Jadi bukan hanya falaha, ini bahasanya aflaha. Kalau aflaha itu bahagia dan membahagiakan, karena kebahagiaan itu berpengaruh, nyebar. Lain dengan kesedihan. Kalau kesedihan itu nggak nyebar. Dibuktikan oleh orang Jepang. Dia masuk ke kereta, satu orang bawa iPad, pakai handsfree, masuk ke kereta. Kalau di Jepang biasanya naik kereta terus. Nah, masuk kereta dan dia ketawa-ketawa. Setengah jam dia ketawa, satu kereta ketawa semua. Padahal kalau ditanya, kamu kenapa ketawa? Itu lihat orang ketawa. Ini juga kenapa ketawa? Itu lucu, dia ketawa, ngetawain apa? Yang ketawanya satu orang, padahal yang satu orang itu tinggal seri kenawan itu. Entah dia menertawakan apa, tetapi satu kereta ketawa semua. Di situ terbukti betul ayat Al-Qur'an qad aflaha, bahwa kebahagiaan itu menyebar. Tapi dibuktikan lagi, satu orang perempuan cantik sekali masuk ke kereta dengan menangis terseduh-seduh. Nggak ada yang ikut nangis. Ya paling hidung belang aja, yang ngusap-ngusapin sabar, sabar, segitu aja. Satu kereta nggak ikut sedih. Maka di sini dibuktikan qad aflaha, pasti dia akan bahagia dan pasti akan membahagiakan. Maka harus berterima kasih orang itu kepada orang yang berzikir. Kalau di satu tempat banyak orang yang berzikir, maka pasti di situ akan ada kebahagiaan. Man zakkaha, orang yang membersihkan. Ada zakah, ada zakkah. Orang yang kalau dimasukkan ke dalam wazan fa'ala, beda dengan fa'ala. Zakka yuzakki tazkiyatan, artinya berupaya membersihkannya. Jadi jangan begini bahasanya, pasti bahagialah orang yang membersihkan kolbunya. Siapa yang sudah bisa membersihkan kolbunya? Kolbu ini punya siapa? Badannya ini punya siapa? Siapa yang mampu membersihkannya? Manusia hanya mampu berupaya. Jadi berbahagialah, pasti bahagia dan akan membahagiakan orang yang berupaya membersihkan kalbunya. Itu sudah pasti bahagia. Berupaya membersihkan kalbunya. Wa qad khaba, ini masuknya wazan fa'ala, dan pasti akan celaka, pasti akan rugi. Man dassaha, orang yang mengotori kalbunya. Tapi tidak akan mencelakakan, dianya aja sendiri yang celaka. Jadi kalau kebahagiaan pasti menyebar. Tapi kalau kesedihan, rasain sendiri. Kalau kepedihan akan dirasakan sendiri, tidak akan menyebar ke yang lain. Nah, maka dari ayat judul besar ini, dari tema sekilas ini, terlihatlah bahwa isi kitab ini adalah upaya seseorang membersihkan kolbunya untuk dapat bahagia dan membahagiakan. Saya ulangi. Jadi isi kitab ini adalah, wah jadi tewa kawan-kawan, upaya seseorang membersihkan kolbunya untuk mendapatkan kebahagiaan dan membahagiakan orang lain. Jadi dalam kitab ini termaktub upaya, cara seseorang untuk membersihkan kolbunya supaya mendapatkan kebahagiaan dan mampu membahagiakan. Targetnya itu. Itu lamun ke kalangan mubalik mah saya inopakeun. Satu ayat tadi kalau dibahas itu dapat satu inova, kan panggungnya banyak. Mustaminya ganti-ganti, ya tadi ceramah, oh beres gitu. Menang saya inova gitu. Muqaddamatun, ini adalah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
Bagi saya, sebuah pendahuluan itu, sebuah khutbah itu adalah sebuah peta kecil, the little map. Akan ke arah mana penulis ini berbicara tergantung pendahuluannya. Makanya kalau yang bikin skripsi, yang bikin tesis itu, di proposal tesis atau proposal disertasinya itu digencernya itu pas pendahuluan. Larinya kemana dia akan lari? Maka membahas muqaddamah seharusnya harus sudah menggambarkan isi. Itu yang disebut dengan badai bara'atul istihlal. Di dalam muqaddamah harus terdapat sesuatu sinyal-sinyal yang akan menjadi pembahasan pada dalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi hadana li hadza. Allah telah memberi hidayah, menunjukkan kepada kita li hadza untuk melakukan ini. Jadi melakukan belajar zikir itu adalah hidayah dari Allah. Belajar zikir itu hidayah dari Allah. Hidayah itu apa? Petunjuk dari Allah. Ada tokoh namanya tokoh hidayah? Ada. Dia jual hidayah atau tidak? Tidak. Hidayah itu tidak diperjual belikan, not for sale. Tidak untuk diperjual belikan. Siapa yang mau jual? Hanya Allah yang memberikan. Kalau cerita di situ kan jadinya keluarnya manakib cerita. Yang dekat aja lah istri saya. Istri saya nih ya mertuanya kan uang dengan jejen, wakil talqin. Karena waktu menikah 2004 sudah diangkat wakil talqin. Setiap hari saya bawa istri saya ke tempat uang untuk talqin. Lalu ditalkinnya oleh Hasan Disi di Suryalaya 2 tahun setelah menikah. Kuwana mana terjadi ditalkin. Bayangkan yang disebut tidak, saya ulangi. Saya punya istri, setiap hari saya bawa ke rumah uang untuk talkin, ada aja penghalang. Datang ke situ, uangnya istirahat. Datang ke situ, uangnya ada tamu. Setiap hari selama 2 tahun, bukan sebentar Pak, 2 tahun itu. Jadi ditalkinnya itu oleh Pak Sandisi di Suryalaya, ikut ditalkin. Setelah itu baru pulang ke rumah, ditalkinlah sama bapaknya sendiri sama mertuanya. Coba sampai mesti ke Suryalaya dulu harus talkin, baru datang ke Sukabumi baru ditalkin. Karena ini adalah hidayah. Innaka la tuhdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai, karena hidayah bukan milikmu, tapi hidayah adalah milik Allah. Mungkin yang ada di sini ada yang punya keinginan saudaranya ingin supaya belajar zikir, ada yang begitu. Warga masyarakatnya pengen supaya belajar zikir. Warga masjid saya ada banyak orang tua, ada saudara diajakin, diomongin, sampai mau berantem itu ngajaknya. Ada yang begitu? Ngadu debat, ngadu dalil. Ini bukan tentang apa dalilmu, tapi ini tentang seberapa kuat kamu menggapai hidayah untuk dirinya. Seperti itu. Saya punya mertua, bawa ke Suryalaya, mau ketemu pengersa Abah. Sudah ngantri, ngaras waktu itu, ngaras dengan ngantri, mau salaman. Pas masuk di pintu, nggak tahan, pengen buang air besar. Hanya ngising kuat. Lari, selesai itu sudah ditutup. Sekali, yang kedua kali, sudah ngantri panjang. Pas sudah sampai, abahnya sakit, dibawa ke dalam, nggak jadi lagi. Jadi saya bilang sama mertua, mending kita sholat tobat dulu yuk. Sholatlah tobat dan sholat duha. Kita belajar zikir aja dulu. Tahu-tahu pengersa abahnya berjemur. Jam 9 itu berjemur keluar. Tuh, abahnya juga ada. Berarti ini adalah hidayah. Tidak bisa kita paksakan. Jadi, siapa orang yang ingin memberi pantulan cahaya bagi orang lain,
Jadilah cermin yang bersih dan bagus. Jadilah cermin yang bersih dan bagus. Itu yang disebut dengan hadana lihada. Jadi qalbu itu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, nanti di depan akan disampaikan, seperti cermin. Kita pakai ilustrasi yang dipakai oleh pengarsa UA saja lah, yang lebih enak. Ada yang pernah ke Pamijahan? Ada apa di Pamijahan itu? Ada gua apa namanya? Tinggal di pohon, gua Hiro, di Mekah di situ. Gua Sabar, gelap atau terang? Tengah hari gelap atau terang? Gelap. Dalam apa? Dalam gua itu gelap apa terang? Gelap. Lalu pada saat bulan Ramadan, biasa saya kalau ke sana ziarah itu suka bulan Ramadan. Akhir Ramadan setelah selesai pasaran di rumah, berangkat ke sana. Karena jarang yang ziarah itu sepi, Pak. Dari depan sampai belakang toko itu tutup semua. Sampai parkir aja kadang nggak ada yang parkirin, nggak ada yang jaga. Datang ke sana sampai di gua, toko tutup semua. Berarti tidak ada tukang patromak, tidak ada tukang baterai, tidak ada tukang korek. Sedangkan mau masuk ke dalam, posisi dalam bagaimana? Gelap. Kata gua, gimana caranya? Caranya di depan bulut guanya itu ada musola, musola Saparwadi. Di musolanya itu ada cermin. Ambillah apanya? Cerminnya. Lalu pantulkan cahaya matahari ke dalam gua melalui cermin. Ternyata mataharinya panas, goanya gelap. Sudah pakai cermin, ternyata nggak mantul juga ke sana. Nih yang salah matahari, goa atau cermin? Yang bermasalah itu matahari, goa atau cermin? Ternyata dilihat cerminnya penuh dengan tai ayam. Yang harus dibersihkan mataharinya, goanya atau cerminnya? Itulah qalbu kita. Bagaimana kita akan mencerminkan cahaya Allah kalau qalbu kitanya kotor? Hati adalah cermin. Terus tempat pahala dan dosa berlabuh berpadu berlabuh mantul labu berdan yang saya. Hati adalah cermin, kata Bimbo. Begitu. Maka kita belajar berkholwat ini supaya kita bisa membersihkan apa kita? Cermin kita. Ayo nanti buktikan berhasil atau tidak kholwatnya ini. Maka waktu pangersa uwa diberi cobaan sama Allah, yaitu berdirinya satu diskotik diamond terbesar di Sukabumi, termurah, di atasnya orang berbintang, nggak ada pihak yang bisa nutup. Bahkan gerbang pesantren kami suka dijadikan tempat mojoknya orang-orang yang di diskotik. Banyak mobil-mobil yang bergoyang padahal tidak ada gempa di depan pesantren. Bagi seorang kiai merasa dihina pesantren dibuat kayak begitu. Akhirnya segala wirid dan doa disampaikan. Beliau kan dulu ahli hikmah. Ayah kudu make cak-cak, diduruk, dibakar cak-caknya, tahu cak-cak ya? Cicak dibakar, lalu dibacakan surat Ar-Ra'd, dicicak yang dibakar itu dan ditebarkan. Tetap ramai. Biasanya kalau digituin pasti hancur. Ada yang nyebutin harus pakai tanah makam. Bahkan saya punya cerita khusus di tanah makam. Ada orang santri, orang Papua, Lipai,
Korang ambilkan itu tanah kubur, semakin dalam semakin bagus. Iya Bapak, kubur di sebelah mana? Di mana aja kuburnya? Iya Bapak, ini pas datang dia kali ini Bapak, ini kenapa bulat? Ini bantaran kepalanya. Goblok saya gini siur kan. Kalau kurang dalam bisa kita gali lagi, kita ambil juga kepalanya. Itu terus kuburannya bagaimana? Sekarang masih bolong terbuka karena nanti takut ada ambil tanah lagi. Tutup cepatan, nanti kalau sudah cukup baru kita tutup. Asyik goblok juga dasar wahau mudah-mudahannya. Sama-sama hitamnya jadi setan juga takut ketemu sama dia. Itu sampai kayak begitu. Ditebarin tanahnya, tetap aja rame, makin rame. Ternyata sesama setan tidak saling mendahului. Aduh, akhirnya datanglah almarhum bapak itu, Wah itu ke pengersabah. Lalu dijawablah oleh beliau, kalau tidak salah, nggak akan ada yang bagus kalau nggak ada yang jelek majen. Kita aja yang taubat. Saya sempat emosi mendengar kayak begitu. Masa orang lain yang dosa kita yang harus taubat? Liar kan? Kan mereka yang bikin dosa, mereka yang suruh taubat. Itu kenapa kita yang harus taubat? Akhirnya beliau berangkat, dikasihlah satu wirid pembersih cermin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dibacakan, kalau diupamakan menjadi liar. Itu menurut kata saya, ini orang lain kok yang berbuat dosa, malah kita yang harus ini kuntu minadz zalimin. Baru 3 hari 3 malam dipakai wirid itu terus setiap malam. Ada undangan ke Bandung. Jelang, mengapa? Ikutlah ke Bandung. Saya pikir undangannya acara buka bersamanya Ramadan waktu itu. Biasa kalau sekelas almarhum Wah itu yang hadirnya ribuan, ratusan, yang hadirnya 12 orang. Udah tapi jenderal semua yang hadirnya. Lalu tiba-tiba Pangdam 3 Siliwangi waktu itu Pak Tayo Tarmadi bertanya sama Wah, ajangan ada apa di Sukabumi? Nggak ada apa-apa. Bilang ada apa? Hah? Nggak ada apa-apa. Udahlah, sampaikan saja ada apa. Ceramahnya juga setengah jam juga tidak itu. Jauh-jauh dari Sukabumi. Akhirnya ditulislah di sama Wah, di tisu saya masih ingat. Ada diskotik di depan pesantren yang menjadi pusat pemaksiatan, mengganggu warga masyarakat dan santri. Masukin ke kantong. Besoknya Pak Dandim datang, jangan tahan dulu semua pasukan biar kami yang menyelesaikan. Dandim baru ngomong gitu, dari Pujang 3, dari Raider Cianjur datang satu truk, dari 310 Pelabuhan Ratu Cikembar datang juga, dari Yon Armet datang juga satu truk. Lalu tiba-tiba datanglah Panglima TNI-nya, Pangdamnya, Pak Tayonya. Lalu dia teriakan, hei yang di dalam, ini panser sudah saya isi dengan peluru dan rudal. Kalau kamu nggak keluar, meledak kamu semua. Larilah yang di dalam itu keluar semua. Dia bawa panser pakai itu tuh, pakai apa? Tank baja kan gitu loh. Isi peluru, cerak. Oh, saya bilang keren ini. Kita kan santri bagian nonton. Nggak jadi diledakannya karena kabur semua. Sampai hari ini ditutup. Lalu itu zaman ada Wah dulu. Lalu setelah pengersabah ini yang disebut dengan hadana lihada. Setelah pengersabah wafat, banyak juga kejadian seperti itu, terutama menghadapi saudara kita yang qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, dan merasa kudrat dan iradat, merasa paling berilmu dan paling hayat. Aduh, sudah paham lah insya Allah kira-kira semuanya. Nah, ada yang qiyamuhu binafsihi kan sekarang. Nah, jadi sifat Allah dipakai oleh manusia gitu. Nah, lalu menghadapi itu
Saya sudah bingung. Ini harus bagaimana? Ini kan litingnya Bapak, bukan litingnya saya. Ya kelasnya kelas Bapak lah, bukan kelas saya. Sedangkan di Sukabumi ceritanya yang harus menghadapi ya saya ini yang bodoh ini. Tidak ada lagi caranya kecuali ngenong di makam. Nah, khalwat itu. Khalwat di makam. Kalau kamu ngelawan yang gede, jangan jauh. Harus nempel. Kalau jauh nanti kamu dipukul mati. Kayak apa? Kayak orang ngelawan nyamuk. Jauh dipukul mati nyamuknya. Coba masuk ke hidungnya. Bisa jadi orang itu mati gara-gara apa? Nyamuk seperti nyamuk yang melawan Numrud. Nabi Ibrahim akan melawan Numrud kan nyari pasukan gak ketemu. Mending Rasulullah mah waktu mau perang Badar masih ketemu pasukan. Nabi Ibrahim menyari pasukan gak ketemu-ketemu. Oh, bantuan ngelawan Numrud. Oh, tersanggup. Akhirnya datanglah satu nyamuk yang udah kakek-kakek. Bos, biar kakek yang melawan dia. Kata Nabi Ibrahim, ayah hiji pasukan regit sekolah. Tapi nyamuk itu pinter, cerdas, masuk ke telinganya Numrud itu. Sampai diduar kepala Numrud, dibentur-benturkan kemana-mana. Sampai mati Numrud itu. Dan keluar kakek si apa itu? Nyamuk kecilnya dan mengatakan, bos, tugas selesai. Iya. Pasukannya berapa biji? Satu nyamuk. Nah kalau kita melawan yang seperti gede gitu gimana caranya? Ini kuntumina hadana lihat. Wa ma kunna linahtadiya, tidak akan sama sekali. Ma kunna, karena yang dinafikan berarti ngayal aja nggak boleh gitu. Ada kan saya pernah dulu diomongin, kamu bermimpi saja tidak boleh. Ma kunna linahtadiya, sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidayah laula an hadana Allah, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Maka memohonlah kepada Allah untuk memberikan petunjuknya. Tapi hidayah itu kalau kata pengarsa ibarat buah yang di atas pohon. Kalau ditungguin jatuhnya kadang nggak jatuh-jatuh, tahu-tahu diambil sama burung. Maka kudu diajul. Harus di apa diajul dari bahasa Indonesia katanya? Disenggel ke mamanya kan? Pakai apa itu? Gantar itu bahasa Indonesia katanya? Galah, pakai galah. Kalau ditungguin jatuhnya, kapan jatuhnya? Cara ada goan tukang durian nunggu durian runtuh mau nggak ada dagang durian lagi atau mudah kan? Nunggu tukang durian, nunggu durian jatuh. Kalau runtuh kan pohonnya. Ini kan yang ditunggu buahnya. Buah durian apa jatuhan. Nah, nunggu yang jatuh. Tukang durian nunggu yang jatuh, nggak kaya-kaya. Akhirnya naiklah dia ke atas. Diambil apanya? Duriannya. Sok angker mana mau gratis gitu kan. Benar ya, nggak dari mana di hedon gitu. Gitu. Tahu kan di hedon pakai kepala. Dilempar tahan pakai kepala. Nah, begitu. Jadi melakukan khalwat itu adalah menggapai hidayah. Menggapai hidayah. Kita song-song hidayah, kita naik ke tempat yang lebih tinggi, kita pisahkan diri dari orang lain, kita khulukan. Khalwat itu dari khulu, kosong. Kadang ngariung khalwat, tapi ngumpul, ngobrol, ngalor ngidul. Loh, itu bukan khalwat namanya. Harusnya berpisah duduknya, lakukan zikir muraqabahnya seperti bagaimana. Harus sampai pada titik ahadiyah, mahabbah, wihdah. Ya minimal 7 asma lah selama 40 hari itu diselesaikan. Terus. Karena kita akan menggapai hidayah. Ada dulu lagunya Menggapai Matahari. Lagu siapa itu? Ali Lansong kalau nggak salah. Ya, Ebit. Itu mah elegi esok pagi. Mencari matahari, betul. Nah, kita juga mencari hidayah. Jadi jangan gini.
Kajian, selesai kajian, ngumpul, ngobrol, itu bukan kholwat namanya. Ngumpul, itu marane. Kalau kholwat berpisah, mengosongkan diri. Biasa pengersawa itu dalam 3 bulan itu selama seminggu. Beliau kadang-kadang di Gunung Gombong, kadang-kadang di Kundul, kadang-kadang di Pamijahan, kadang-kadang di Cikadun, Banten. Sarkup lah beliau itu sarjana kuburan, ngajar-ngajarnya kuburan. Ya kalau di Pamijahan kan begitu, kita anak-anaknya disimpan sebelah situ, harus bisa. Saya sama teman saya bisa, mang ulah jauh teuing bisa di Raujuri di sebelah sana, sebelah sini. Lihat teman kamu sebelah situ ada kan? Ada, pakai baterai kan kita. Di masjidnya itu sebelah sini ada. Kadieun baterai na. Ulah atuh kadieun atuh lamun kitu mah aya we patempo-tempo. Diambillah baterainya semua. Ya. Iya loh, dengikeun bapak urang eueuh. Ada. Ya kita kan kholwatnya kholwat kelas begini loh. Itu yang mulai agak ayah-ayah pan pibangun nanti. Si paman saya nya berdoa, ya Allah turunkanlah rizki yang banyak, burusut. Mas murah. Ya Allah rizkinya kurang banyak, burusut nih. Wah, abdi ieu menang rizki teh Allah. Disemprot ternyata tai apa itu? Kelelawar itu. Ngaburusut goblok teh rizki. Ternyata lama-kelamaan beliau itu menjauhkan diri dari kita. Karena kita sudah tenang bapak gaya di tukang. Akhirnya datanglah orang yang jarah, kan bawa baterai. Wah, bapak aing ke mana? Enggak ada ternyata, Pak. Ternyata dia pindah goa sebelah sana. Itu namanya kholwat. Gak apa-apa kalau sekali-kali kita bergabung begini, gak apa-apa. Tapi nanti wiridnya pisah-pisah. Selesaikan zikir asma lah, zikir asma dulu atau zikirnya. Supaya apa? Supaya memang benar-benar kita menyongsong, menggalah hidayah. Pulang dari sini semua jadi punya stoker hidayah. Jadi eta jadi nanti bon dagangan nanti bon barang nanti lobaan meuli nanti loba-loba gini. Hodian agen ada lagi bahasa apa? Grosir. Bapak-bapak pulang dari sini menjadi toko grosir hidayah. Harus begitu. Saat terjadi perang apa itu? Perang penaklukan Konstantinopel. Saat pasukan begitu hebat menyerang, seorang mursyid bernama Syekh Samsuddin dia hanya menyendiri. Tapi dengan kekuatan kholwat itu runtuhlah Konstantinopel. Dan masih banyak lagi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan bilang tidak pernah kholwat. Menyebutkan kholwat itu bid'ah, kholwat itu tidak ada dari nabinya. Siapa mau jeung nabi dia di Gua Hiro. Maka kami setiap umroh itu naik ke Gua Hiro dengan segala cahaya dan upaya. Alhamdulillah kemarin dari 22 jamaah hanya 20 yang bisa naik, 2 orang tertinggal di bawah. Kita naik ke atas. Saya jalan dari mulai ke depan, ke pinggir, mundur, miring, ngorona, ngesoduh. Kalau orang besar seperti kami ini susah, Pak. Kami orang-orang besar, yang orang-orang kecil ini yang gampang itu. Begang maksudnya. Kalau naik ke atas kan, Doraemon aja susah karena bawa kantong ajaib. Sampai di atas kita laksanakan dulu zikir. Lumayan lah, dapat berapa tuh ya? 500.000 lah ya, 500 zikir. Terus ditembuskan kepada latifah yang 7. Mulai terasa getarnya, mulai terasa. Karena apa? Kita menyongsong paradigma hirawiyah tuh. Kalau Rasul 5 tahun riado di sana mengislamkan sedunia,
kita 2 jam di sana atau mengislamkan diri sendiri. Begitulah kira-kira. Nah, ini khalwat. Jadi khalwat itu memang kebiasaan-kebiasaan yang harus dilaksanakan. Kayak gini, Pak. Bapak-bapak tahu nggak kalau kambing itu makannya apa? Bisi teh nyawa-nyawa aja na idoman naon parabdanya aja. Rumput. Biasa kalau tukang kambing itu suka mencari rumput. Naon cek urang sudah ngaranna? Ngajukut mah di domana di bawah. Ngalajukut naon? Ngarit. Nah. Ada yang pernah ngarit? Ada tuh. Pokoknya mah katinggalin leungeunna sarwek. Aya urut etaan, urut aritan. Apakah selama sehari itu dia terus ngarit? Tidak. Ada diamnya dulu. Tapi diamnya itu bukan tidur. Ngapain? Ngasa. Serangkong. Terus krok. Srek. Bapak-bapak selama 40 hari ini jadikan ajang untuk masak, supaya pas turun itu tajam lagi. Tade beres dia teh aing balik ka imah rek molor aing gitu. Tampokeun aing moal hudang lagi 2 poe aing. Salat aing dicicil ka aing ajal. Wah anak dan pupungkang istrinya papa bangun Pak diam. Saya habis sholawat cicing sia. Sok sadiakeun dahareun kabeh nu aya di imah urang telag sekaligus. Wah, salah ya. Itu kalau tujuannya adalah untuk menurunkan hidayah.